ini baca soalnya aku agak percepat ya. Produk Bestindo tersebut rata-rata dibuat dan dijual sebanyak 8.000 unit. Jadi penjualan dan produksinya jumlahnya sama, yaitu 8.000 unit. Di sini berarti nggak ada finish good beginning, finish good ending ya, karena penjualannya itu sama dengan nilai yang diproduksi. Sekali dia produksi, langsung semuanya terjual di periode itu juga. Gitu. Untuk memudahkan di soal ini aja. Kalau di realitanya ya belum tentu seperti itu ya kan. Nah, dari laporan total biaya per bulannya diperoleh data-data sebagai berikut. Ini adalah laporan total biaya, kalau ini adalah jumlah unit. Berarti jumlah unit rata-rata 8.000 itu, biaya yang digunakan adalah secara total, prime cost-nya butuh 825 juta. Mau tulis di sini. Fee FOH-nya 675 juta, variabel fix FOH-nya adalah 150 juta, dan cost constant head of non-manufacturing department salaries itu adalah 100 juta. Ini adalah gaji tetap kepala bagian non-departemen produksi. Ya. Variable selling dan delivery expense, berarti beban pengirimannya dan juga beban penjualannya, yang sifatnya variabel itu 300 juta. Terus fixed general dan administrative expense besar 450 juta. Total cost-nya adalah 2,5 miliar. Nah, total cost-nya 2,5 miliar. Harga jual resmi produk Bestindo di pasaran adalah 500 per unit. Harga jualnya 500 per unit. Kapasitas penuh Bestindo yang dapat diproduksi oleh PT AK maksimal adalah sebanyak 15.000 unit tanpa mengganggu konstruksi. Total biaya per bulan sebagaimana tersebut di atas. Jadi, tanpa mengganggu ini, jadi fixnya, informasi biaya fixnya dari 0 sampai dengan 15.000 kan tanpa mengganggu ya, berarti biaya fixnya bakalan tetap sejumlah yang informasi di sini, hanya untuk biaya fixnya aja. Tapi kalau untuk biaya variabelnya, berarti kalau nggak memproduksi 8.000, biaya variabelnya juga bakalan berubah dong ya. Gitu. Jadi kalau dia mau memproduksi 15.000, berarti biaya variabelnya bukan ini. Tapi kalau biaya fixnya masih tetap. Jadi antara rentang 0 sampai dengan 15.000 itu biaya fixnya bakalan tetap sejumlah yang ada di informasi soal ini. Gitu. Pada suatu kesempatan, PT AK menerima tawaran pembelian produk Bestindo dalam jumlah besar dari 2 perusahaan, yaitu PT Ponslin Rontok atau PT PR dan PT Kaju Biru atau PT KB. PT PR berniat untuk membeli 1.000 unit produk Bestindo dengan harganya itu 250.000 per unit ya. PT PR. Oh ya, tunggu. Ini kalau Google Meet itu bisa di-record nggak sih teman-teman? Bisa. Oh, oke, udah direkod sih. Oke. Sekarang kita ke ini. Jadi ada PT PR sama PT KB yang mengajukan pembelian ke PT AK gitu. Nah, kalau PT PR itu mau belinya 1.000 unit, 10.000 unit dengan harganya 250.000 per itu 500.000 harusnya. Tapi si PT PR ini mintanya beli dengan harga 250.000 ya. Terus PT KB berniat untuk membeli agen penjualan PT AK menyatakan bahwa hubungan bisnis dengan PT PR tersebut tidak akan berlanjut dan memperkirakan penjualan tersebut tidak akan mempengaruhi penjualan normal produk Bestindo di pasaran. Itu artinya si PT PR itu belinya cuma saat ini doang. Dan kemudian si PT PR itu nggak bakalan banting harga jual produk Bestindo di pasaran, kata si agen penjualannya itu. Gitu. Karena kan dia kan dapat harga spesial tuh 250.000 dan harga harusnya itu 500.000. Dia dapat potongan banyak. Kan bisa aja tuh si PT PR bantingin harganya di pasaran. Jadi dia jual aja tuh di pasar seharga 300.000. Kalau dia jual di pasar seharga 300.000, barangnya laku keras dong. Karena harga normalnya Bestindo di pasaran tuh 500.000. Si PT PR bisa ngejual 300.000. Dia udah untung. Dan barangnya laris manis pasti karena harganya jauh lebih murah gitu dan dengan kualitas yang sama. Kalau mungkin kualitasnya palsu ya
konsumen pikir-pikir kan ya. Tapi karena produknya sama, dari PT AK, produk Bestindo sama-sama ya, pasti konsumen lebih milih di sini. Tapi kata si agen penjualan, PT TR itu nggak bakalan banting harga, tidak akan merusak atau mempengaruhi penjualan normal produk Bestindo di pasaran. Di lain pihak, PT KB memberikan penawaran untuk membeli produk Bestindo dengan jumlah lebih sedikit daripada jumlah pembelian PT PR, yaitu hanya sebanyak 5.000 unit doang. Kalau si KB mau belinya cuma 5.000 unit, tapi si KB itu bisa membeli dengan harga 262.000 per unitnya, lebih mahal daripada harga yang ditawarkan, harga beli yang diajukan oleh si PT PR. Gitu. PT KB hanya akan melakukan satu kali beli dan bisnisnya tidak akan berlanjut pula. Agen penjualan juga yakin bahwa penjualan ini tidak akan merusak harga produk Bestindo di pasaran. Kedua tawaran pembelian tersebut merupakan kuantitas tambahan yang harus diproduksi sendiri di atas produksi rata-rata bulanan PT AK saat ini. Gitu. Diperkirakan bahwa kedua penawaran pembelian tersebut prosesnya tidak akan lebih dari 1 bulan. Sebagai konsekuensi atas order khusus tersebut, apabila kapasitas penuh terlewati, kapasitas penuhnya itu 15.000 unit ini ya, ini adalah kapasitas penuhnya. Nih, kapasitas penuh Bestindo yang dapat diproduksi oleh PT AK maksimal adalah sebanyak 15.000. Jadi kalau melebihi kapasitas penuhnya ini, ada dua pilihan. Yang pertama itu nyewa mesin produksi dengan biaya sewa 75 juta per bulan, atau membeli mesin produksi dengan masa manfaat mesin sebanyak masa manfaatnya 10 tahun dan penyusutan per bulannya itu adalah 50 juta per bulan. Jadi kalau 10 tahun berarti ya 50 juta dikalikan dengan 12, setahun 12 bulan, dikalikan lagi sama 10 tahun. Gitu. Sejauh ini PT AK memandang bahwa kedua penawaran pembelian tersebut tidak akan berlanjut, sehingga tingkat produksi rata-rata bulanannya, sebagaimana disebutkan di atas, tetap terjaga, yaitu 8.000 ya rata-ratanya tadi. Rata-rata kuantitas produksi dan penjualan itu 8.000. Terus kemudian, selain itu, untuk mengerjakan tambahan produksi di luar produksi rata-rata per bulan tersebut, sebagian karyawan harus melakukan lembur atau overtime dengan bayaran fix sebesar 150 juta. Jadi bayaran lemburnya itu tetap senilai 150 juta. Atas kedua pesanan tersebut tidak ada tambahan general cost, namun ada tambahan biaya administrasi sebesar 10 juta. Untuk menjaga stabilitas harga produk Bestindo di pasaran, manajemen PT AK mengharuskan perusahaan untuk hanya memilih salah satu saja dari kedua tawaran pembelian tersebut. Tawaran beli dari PT PR atau tawaran beli dari PT KB. Pilih salah satu doang, karena kalau nanti ngejual diterima dua-duanya nih ya, itu si PT PR sama PT KB kan produk yang ada di pasar jadinya banyak banget tuh. Terus juga si PT PR dan PT KB ini bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Makanya untuk meminimalisasi resiko itu, jadinya si manajemen PT AK itu nyuruh milih cuma satu doang. Nyuruh milih tawarannya cuma satu doang. Oke, terus selanjutnya berdasarkan data dan informasi tersebut, Anda diminta untuk melakukan suatu analisis komprehensif dan memberikan penjelasan dengan PT AK mengenai tawaran pembelian yang mana yang seharusnya itu diterima. Jadi di sini soal DCA-nya, differential cost analysis-nya itu adalah mengenai perbedaan tawaran dari yang pertama itu dari PT PR dan yang kedua dari PT KB. Kita itu baiknya milih yang mana? Kalau PT PR mau beli dengan harga sekian, kalau PT KB mau belinya dengan harga sekian. Nah, kalau dari lihat harganya doang, kan kita ya udah pilih PT KB aja, harganya lebih mahal. Nah, tapi di sini kita nggak bisa langsung mengambil keputusan dari harga yang ditawarkan oleh si pembeli itu. Jadi kita harus menganalisisnya berdasarkan analisis differential cost, yaitu kita analisis revenue-nya juga kita analisis, biayanya juga kita analisis. Itu.
Nah, ini adalah informasi di soal yang tadi aku iniin ya. Nah, selain informasi totalnya, itu juga di sini aku cantumkan informasi mengenai per unit. Itu artinya adalah, ini kan total ya, prime cost secara total 825 juta. Ini aku besarin aja ya. Nah, kan prime cost total 825 juta. Kalau per unitnya itu berapa sih? 825 juta, ini kan untuk memproduksi 8.000 unit. Berarti kalau kita mau memproduksi sebanyak 1 unit ya, itu berarti biayanya adalah 825 juta ini dibagi dengan 8.000. Jadi total biayanya adalah sebesar 103 juta 125 103.125 gitu. Untuk yang free FOH caranya juga kayak gitu, tinggal ini dibagi sama 8.000. Terus yang fix, nggak usah kita cari ya nilai per unitnya itu berapa, constant head juga nggak usah. Kita cari yang sifatnya variabel aja. Variabel selling dan delivery expense-nya itu 37.500 dapatnya dari 300 juta dibagi 8.000. Tuh. Nah, terus kemudian kita analisis sekarang perbedaan dari PTPR, penawaran dari PTPR, dan penawaran dari PTKB itu. Nah, kalau PTPR itu kita bakalan dapetin revenue. Revenue itu adalah price, harga jualnya, dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Price yang ditawarkan oleh PTPR adalah sebanyak, berapa tadi price-nya? Price-nya adalah sebanyak 250 PTPR ini. Ya. Terus kemudian harga beli yang mau dibeli sama PTPR itu 10.000. Berarti 250.000 dikali dengan 10.000 unit. Terus kemudian yang PTKB itu berarti harga belinya yang ditawarkan oleh PTKB 262 dikalikan dengan unit kuantitas yang mau dibeli oleh PTKB, yaitu sebanyak 5.000 gitu. Jadi revenue yang bakalan kita dapetin dari PTKB itu 1,31 miliar gitu. Sekarang kita hitung yang biaya yang relevan untuk perhitungan analisis DCA ini. Biaya yang relevan itu apa aja sih? Biaya itu ada banyak banget ya. Ada biaya yang sifatnya variabel, ada juga biaya yang sifatnya fix. Nah, di sini biaya yang relevan untuk perhitungan ini itu adalah biaya mengenai prime cost, variable cost, dan variable selling dan delivery expense. Terus kemudian biaya sewa mesinnya. Ini adalah biaya-biaya yang bisa kita perhitungkan untuk menghitung analisis selisih dari yang ditawarkan PTPR dan yang ditawarkan PTKB gitu. Nah, prime cost-nya itu kan ingat ya, prime cost itu terdiri atas DM dan DL. Kenapa kita perhitungkan? Karena di sini kuantitas yang dipesan oleh PTPR dan PTKB itu berbeda, sehingga total prime cost yang akan kita keluarkan sebagai perusahaannya itu akan berbeda juga, di mana prime cost untuk yang PTPR kita itu bakal ngeluarin duit sebanyak 10.000 yang mau dibeli sama PTPR dikalikan dengan biaya per unit untuk komponen biaya prime cost. Gitu. Ya. Kalau terlalu cepat bilang aja ya. Nanti bisa aku perlambat. Terus kemudian yang PTKB itu dia mau belinya 5.000 unit. Berarti yang PTKB ini tinggal yang prime cost-nya itu adalah 5.000 ini dikalikan dengan biaya per unit untuk prime cost-nya adalah sebesar 103.125 gitu. Terus kemudian yang VFOH kenapa kita perhitungkan? Ya tadi karena kuantitas antara pembelian yang ditawarkan PTPR dan PTKB itu berbeda, makanya harus kita perhitungkan. Variabel FOH-nya totalnya itu 675 juta. Kalau yang biaya per unitnya itu berarti dari 675 juta dibagi dengan 8.000, jadi dapatnya adalah 84.375. Nah, kalau PTPR mau pesan 10.000 unit, berarti biaya untuk
FOH yang akan kita keluarkan dalam menggarap tawaran dari PTPR adalah sebanyak ya ini dikalikan ini, gitu kan ya. 84375 dikalikan dengan 10.000. Jadi dapatnya adalah sebesar ini. Terus kemudian yang PTKB, itu yang PTKB variabel selling dan delivery expense-nya 37.500 ini berarti ya tinggal dikalikan dengan VFOH, sorry, bukan variabel selling dan delivery tapi VFOH. Ya, berarti tinggal dikalikan VFOH tadi rate-nya berapa, per unitnya itu biayanya berapa, dikalikan dengan 5.000 si tawaran si PTKB ini, 5.000 unit. Nah, kemudian yang variable selling dan delivery expense kita perhitungkan di selisih dari differential cost ini. Differential berarti kan selisih ya, perbedaan antara selisih biaya. Itu kita perhitungkan yang variable selling dan delivery expense karena biaya ini sifatnya adalah variabel. Jadi kalau jumlah unitnya berbeda, maka biayanya bakalan berbeda gitu. Makanya kita perhitungkan caranya sama kayak tadi, kita hitung dulu per unitnya itu berapa, 37.500 dikalikan dengan 10.000 pesanannya PTPR, kalau yang PTKB berarti dikalikan dengan 5.000 gitu. Terus kemudian kalau kita mau memilih tawaran dari PTPR, kita kan harus sewa mesin. Kenapa harus sewa mesin? Karena ingat, tadi kapasitas penuh perusahaan itu hanya sebanyak 15.000 unit, memproduksi 15.000 unit. Kalau kita ambil tawaran PTPR, berarti kan kita bakalan memproduksi di atas kapasitas penuhnya. Kalau tadi di soal dibilang kalau memproduksi di atas kapasitas penuh, berarti kita harus menyewa mesin atau membeli mesin. Ada dua alternatif itu, ya kan? Nah, karena pemesanan ini tidak berlangsung lama, maksudnya hanya 1 bulan doang, mesinnya cuma sekali doang, berarti kita nggak perlu beli mesin ya. Karena kalau kita beli mesin, itu nanti biayanya sangat besar sekali, yaitu 6 miliar. Dapatnya dari mana? Tadi depresiasinya itu kan 50.000 ya kan? 50 juta. Dikalikan dengan 12, satu tahun ada 12 bulan, dikalikan dengan 10 tahun. Gitu. Jadi nanti biaya beli mesinnya itu diperkirakan senilai 6 miliar gitu. Kenapa aku bilang diperkirakan? Karena kita belum tahu biaya yang sesungguhnya untuk beli mesin itu berapa. Tapi kalau sewa mesin tadi udah diketahui di soal bahwa biaya sewa mesinnya itu adalah sebanyak 75 juta gitu. Nah, pesanannya PTPR ini kan 10.000 ya. Kita produksi rata-rata 8.000. Berarti 10.000 ditambah 8.000 kan 18.000. Berarti sudah di atas kapasitas penuhnya. Makanya kalau milih pesanan dari PTPR, kita harus nyewa mesin produksi gitu. Kalau PTKB, kita nggak perlu nyewa. Kenapa? Karena PTKB pesanannya itu hanya 5.000 unit. Ya. Pesanannya PTKB itu hanya 5.000 unit. Jadi nggak perlu kita sewa mesin. Kalau 5.000 ditambahkan dengan 8.000, produksi kita rata-rata kan cuma 13.000, belum nyampe kapasitas penuh, yaitu 15.000, belum nyampe situ. Makanya di perhitungannya di sini kita nggak perlu cantumkan biaya sewa mesinnya. Terus kemudian upah lembur karyawan, sebenarnya upah lembur karyawan itu merupakan unavoidable cost. Jadi bisa aja ini tuh nggak teman-teman masukin perhitungan, itu bisa juga. Jadi nanti upah lemburnya kita hapus gitu ya. Nah, nggak pakai upah lembur sama biaya administrasi, karena ini kedua biaya ini bakalan tetap harus kita keluarkan ketika kita memilih pemesanan antara PTPR atau PTKB.
Jadi kedua biaya ini, aku ulang lagi ya, upah lembur dan biaya administrasi itu bakalan tetap kita keluarkan apapun pilihan yang kita ambil, apakah ngambil PTPR ataukah ngambil PTKB, biayanya itu bakalan tetap ya. Itu biaya ini tuh bakalan tetap kita bayar, makanya disebut dengan unavoidable cost, biaya yang tidak bisa terhindarkan itu. Jadi nggak diperhitungin juga nggak apa-apa. Coba lihat, kalau nggak diperhitungkan, selisih biayanya adalah sebesar 10 juta ya. Kalau PTPR, selisih profit. Selisih profitnya itu adalah sebesar 10 juta. Kalau PTPR, kita terima yang PTPR, kita bakalan dapetin profit 175 juta. Kalau kita pilih pilihan PTKB, kita bakalan dapetin profit sebanyak 185 juta. Selisihnya ini adalah sebesar 10 juta, selisihnya 10 juta, selisih profitnya. Gitu. Tapi kalau kita masukkan perhitungannya, selisih profitnya juga bakalan tetap sama 10 juta. Kita tuh kan output dari DCA ini kan kita di akhir bikin kesimpulan ya. Kesimpulan, kita ngambil kesimpulan, kita ngambil keputusan itu berdasarkan data selisih ini gitu. Kalau selisihnya itu tetap, berarti ya kalau selisihnya semakin besar, kita pilih yang profitnya itu yang paling besar itu. Jadi kalau di sini kita sebaiknya itu memilih profit yang dari PTKB. Itu profitnya adalah 25 juta. Jadi nanti lebih baik kita menjual ke PTKB daripada ke PTPR. Gitu. Oke, terlalu cepatkah teman-teman? Nanti kalau ada ini bisa ditanyakan aja. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Sepertinya belum ada, Kak. Ada, Nisa? Ya. Oke, belum ada. Nah, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Kalau terlalu cepat juga bilang aja teman-teman. Kalau masih mau diulang, juga bilang aja nggak apa-apa. Ini nggak ada yang nanya, Kak ini jenis-jenis biayanya kira-kira biaya apa aja ya itu namanya. Itu nggak ada yang nanya nih. Ini biaya yang relevan untuk perhitungan, ini juga relevan, ini juga relevan. Kayak biasa aja, kalau variable cost itu memang biaya yang relevan. Fixnya itu nggak perlu kita perhitungkan. Kenapa fixnya nggak perlu diperhitungkan? Karena biayanya itu fix. Jadi mau berapapun kita produksi, biayanya tetap sekian. Kecuali kalau ada pesanan tambahan yang melebihi kapasitas penuhnya yang dari PTPR ini. Berarti biaya fixnya itu harus nambah, bukan cuman ini doang. Gitu. Jadi ada biaya fix tadi untuk sewa mesin. Terus kemudian ini yang biaya sewa mesin itu juga disebut dengan avoidable cost, biaya yang dapat dihindari. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita memilih untuk yang pilihan tawaran pembelian dari PT PR ya, dari PT PR, berarti kita bakalan bayar biaya sewa 75 juta. Sedangkan kalau kita milih tawaran pembelian dari PT KB, Rp75 juta untuk menyewa mesin gitu. Oke. Lanjut ya. Ini ke full absorption costing sama direct costing. Oh ya, sebelumnya ini kalian bisa ngechat gitu nggak sih ke aku? Ngechat apa ya? Di Google Classroom ngechat? Bisa, Kak, ada chatnya itu. Oh iya, ini ada yang bilang tadi share screen-nya nggak gerak ya. Tapi Iya. sekarang udah gerak kan ya? Udah gerak, Kak. Udah, oke. Oke. Nah, ini soal ini, untuk soal ini teman-teman dibaca dulu ya, dibaca dulu soalnya. Ini soalnya ada di soal mana ya ini? Oh, soal ADDI 1.
Nah, ini teman-teman soalnya dibaca dulu. Tak perkecil ya. Terlalu kecil. Gimana ya biar gede? Oh, ini aja deh. Nah, teman-teman baca dulu ya. Soalnya tadi aku kan ngajar ya pagi-pagi, aku belum sempat itu. Habis itu langsung ngajar ya teman-teman. Jadi aku mau ke toilet dulu sebentar, sebentar aja, aku nggak lama-lama. Teman-teman baca dulu ya. Biar nanti pas aku ngebahas ini udah paham yang di soal itu maksudnya kayak gimana. Oke, ya baca dulu ya. Toiletar. Kak,
Halo teman-teman. Udah selesai bacanya? Ini mohon maaf banget aku nadanya agak lebih cepat dari biasanya karena nanti biar soal bahas kita itu lebih banyak ya, karena waktunya sedikit, biar soal bahas kita lebih banyak. Nanti kalau misalnya masih ke-skip di satu hal, bisa dilihat rekotannya di keberapa gitu ya. Oke. Nah, ini PT Ngejel Van Bandels PT NVB. Nah, dari sini dari nama PT-nya udah bisa diprediksi ya kira-kira. Oke. Merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk alat olahraga berupa panah. Satu set produk panah tersebut terdiri dari jemparing atau busur, anak panah, dan ketopong atau kantung anak panah. Perusahaan ini berdomisili di kota Indraprasto Kuncoro dan telah beroperasi sejak tahun 2010. Pada bulan Desember 2016, CFO dari PT NVB, yakni Raden Haryo Kusumo, bermaksud melakukan analisis mengenai penggunaan metode full absorption costing dan direct costing dalam hal pembebanan biaya produksinya. Untuk itu, Raden Haryo Kusumo mengumpulkan beberapa data dan informasi sebagai berikut. Satu set anak panah itu dijual kepada konsumen dengan harganya itu 450 ya. Tidak ada perubahan harga jual di sepanjang tahun 2016 dan tidak ada pula rencana perubahan harga jual untuk tahun depan. Finish good pada tanggal 1 Desember adalah sebanyak 20 unit ya. 1 Desember itu berarti di awal periode. Ada sebanyak 20 unit. Terus kemudian berdasarkan hasil uji hitung fisik pada hari terakhir tahun 2016, berarti tanggal 31 Desembernya itu terdapat 2 set panah yang belum laku terjual sebanyak 25 unit ya. FG endingnya berarti 25 unit. Nah, terus kemudian terhadap aktivitas produksi yang dikaitkan dengan jumlah unit yang diproduksi, berikut ini adalah perhitungan denominator level yang dimiliki oleh PT NVB. Jadi, denominator levelnya kayak pembagian level-levelnya gitu loh. Level apa? Level aktivitas produksi. Jadi, kalau kapasitas teoritisnya, jumlah unit yang bisa kita produksi, jumlah unit yang bisa diproduksi oleh PT NVB adalah sebanyak 350. Tapi ini secara teori doang. Theoretical capacity itu kapasitas teori doang yang dimana sebenarnya kita tuh sulit ya untuk mencapai kapasitas teori. Intinya tuh kayak kapasitas teori tuh ya cuman ya teorinya doang, di bukunya doang ada, padahal kenyataannya mah nggak segampang itu. Gitu. Practical capacity berarti kapasitas prakteknya itu bisa mencapai 320, normal capacity utilization-nya itu adalah 300. Ini adalah kapasitas normal mesin pabrik itu bisa memproduksi 300 unit. Itu. Master budget capacity utilization-nya, master budget-nya itu cuman pakai sebanyak 250 unit. Selama ini perusahaan menggunakan allocation base atas fixed manufacturing cost berdasarkan pada rata-rata besarnya permintaan produk atau produk demand selama 5 tahun terakhir dan telah memperhitungkan beberapa faktor seperti seasonal, cyclical, dan trend. Pokoknya memperhitungkan inilah ya. Nah, yang D, PT NVB menerapkan pendekatan normal costing. Normal costing itu apa sih? Normal costing itu di mana biaya di suatu departemen untuk komponen biaya FOH-nya ditetapkan atau dialokasikan berdasarkan rate. Sementara DM dan DL-nya dialokasikan berdasarkan nilai aktual. Ya, DMDL dibebankan ke produk berdasarkan nilai aktual, kalau FOH-nya pakai rate, itu namanya normal costing. Berikut ini adalah beberapa komponen biaya yang dikeluarkan oleh PT NVB di sepanjang bulan Desember 2016. Nah, DM-nya itu adalah 11.200.000 ya. DM adalah 11.200.000. 11.200.000 ini digunakan untuk memproduksi berapa tadi?
untuk memproduksi jumlah unit yang bakalan diproduksi sama PT NVB. Dan jumlah unit yang diproduksi oleh PT NVB di periode bulan Desember ini kita belum tahu ya, nggak diketahui tadi di soal jumlah unit yang diproduksinya. Jumlah unit ya aku bilangnya. Nah, sekarang kita perhitungkan jumlah unit yang diproduksi oleh PT NVB selama periode bulan Desember itu berapa sih? Gitu. Nah, awalnya kita hitung dari data mengenai FG beginning. FG beginningnya itu 20 unit ya. Nah, FG endingnya itu juga sama dengan 25 unit. Kemudian total unit yang terjualnya itu 275. Nanti di soal kita bakalan baca itu. FG beginningnya kan 20. Ditambah ini awalnya kita nggak tahu nilai ini tuh berapa ya. Awalnya kita nggak tahu. Nah, jadi kita nggak tahu. Terus COGAFS-nya dapatnya 300 dari mana? Kan FG ending itu sama dengan 25 ya kan? Nah, coba lihat kayak gini. COGAFS kalau dikurangi sama FG ending itu kan bakalan sama dengan COGS. Sepakat ya? Setuju ya? COGAFS dikurangi dengan FG ending sama dengan COGS. Nah, berarti kalau kita mau nyari nilai COGAFS doang, itu nilainya adalah sebesar COGS ditambahkan dengan FG ending. Ya kan? FG endingnya pindah luas gitu. Berarti di sini COGAFS-nya adalah 300.000. Dapatnya dari mana? 275 jumlah unit COGS ditambah dengan FG ending jumlah unitnya 25. Jadinya 300.000. Oh ya teman-teman, ini yang aku bilang di situ, ingat ya, itu adalah unit, bukan cost. Nah, biasanya kan kita kan ngitung cost of finished good beginning, cost dari good manufaktur, barang-barang yang telah diproduksi, biaya atas barang-barang yang tersedia untuk dijual, terus COGS berarti cost of goods sold. Nah, di sini yang aku maksud itu bukan cost-nya, tapi jumlah unitnya doang. Gitu. Ingat ya, ada unit, ada biaya. Jumlah unit berbeda dengan jumlah biaya pastinya. Satuannya beda, satuannya rupiah kalau cost, kalau unit yang satuannya jumlah unitnya itu. Mau pakai satuan liter, mau pakai satuan kilo, ya terserah. Atau pakai satuan botol, dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, jadinya kita bisa dapetin COGFS-nya 300.000. Kalau COGFS-nya udah kita ketahui 300.000, berarti COGM-nya bisa kita ketahui. COGM-nya kan berarti 300.000 ya. 300 unit dikurangi dengan 20 unit sama dengan 280. Itu. Oke. Terus nih jadinya kita udah tahu ya, ininya yang kita produksi adalah sebanyak 280 unit. Nah, kita udah tahu itu, terus berarti nilai DM ini adalah total biaya direct material untuk memproduksi sebanyak 280 unit ya. DL-nya juga 70 juta untuk memproduksi 280 unit juga. Dan fix-nya itu untuk memproduksi dari 0 sampai kapasitas penuhnya. Selling-nya per unit itu 12.000. Jadi kalau 280 unit yang diproduksi, biaya selling expense itu nanti dikalikannya dengan jumlah unit yang terjual ya, bukan jumlah unit yang diproduksi. Jadi dikalikan sama 275 gitu. Selling expense fix-nya itu 5 juta dan general serta administrative expense itu semuanya bersifat fix. DM dan DL berkorelasi langsung secara sempurna terhadap jumlah unit produk yang dihasilkan. Harga beli atas seluruh komponen biaya produksi tidak mengalami perubahan di sepanjang tahun 2016. Gitu. Dan demikian juga diharapkan untuk semester pertama tahun 2017. Sementara itu,
Variable selling expense berkorelasi secara sempurna dengan jumlah unit yang terjual pada cost driver-nya. Maksudnya gimana? Jadi variable selling expense-nya itu akan semakin besar ketika jumlah unit yang terjual sebagai cost driver-nya itu juga akan semakin besar. Makanya di situ dibilang berkorelasi secara sempurna gitu. Tidak ada price variance dan efisiensi variance atas komponen input yang digunakan dalam proses produksi panah tersebut. Selanjutnya, kalau ada production volume variance, maka seluruhnya akan dibebankan secara penuh terhadap COGS. Ya. Production volume variance itu apa sih? Production volume variance berarti selisih dari volume produksi. Selisih volume produksi yang mana? Selisih volume produksi antara kalau kita memproduksi dengan aktual dengan kuantitas produksi yang kita dengan kuantitas produksi normalnya kita. Itu adalah production volume variance. Total revenue from sales yang dibubuhkan oleh PT NVB untuk bulan Desember 2016 dengan menggunakan metode variable costing adalah sebesar 123.750.000. Bonus bagi manajer PT NVB didasarkan pada persentase atas net income yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan data dan informasi sebagaimana tersebut di atas, Anda sebagai ahli media akuntansi di Sekolah Vokasi DKI Instan diminta tolong untuk melakukan analisis inventory costing. Beberapa hal yang harus Anda lakukan terkait dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aku minum dulu. Yang pertama, itu kita disuruh untuk menentukan besarnya nilai production volume variance untuk bulan Desember 2016 ini. Oke. Production volume variance. Production volume variance itu adalah selisih antara volume aktual yang bisa kita hasilkan dibandingkan dengan FOH load-nya. FOH load-nya itu adalah sebesar 300 unit ya. COGM-nya kan Ini FOH load-nya kan 300, bukan COGM. Maksudku adalah normal kapasitasnya, kapasitas normalnya itu kan 300. Dia di sini tadi pakai normal costing. Terus FOH load itu kan berdasarkan kapasitas normalnya ini, yaitu 300 unit dikalikan dengan biaya per unitnya untuk komponen biaya fix, ya. Itu adalah sebanyak 75.000. Dapat 75.000 dari mana? Dari sini. Dapatnya dari 22.500.000 itu apa sih? 22.500.000 itu adalah biaya FOH. Ya, total biaya FOH-nya itu adalah 22.500.000. Nih. Yang fix aja, yang fix manufacturing aja. Dibagi dengan 300. 300 itu apa sih? 300 itu adalah Ini 300 itu adalah normal kapasitasnya. Jadi nanti dapatnya rate-nya itu adalah 75.000. Terus dikalikan dengan 300 sama dengan 22.500. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai perhitungan itu ya, kita bisa langsung aja masukin nilai 22.500 yang ada di soal ini. Gitu. Kan ini kan merupakan FOH load kan, FOH yang di-apply yang dibebankan ke unit yang diproduksi. Jadi data-data ini kan data-data normal costing. Berarti ada biaya yang ditanggungnya, biaya FOH-nya itu berdasarkan nilai FOH
uplift atau FOH load. Gitu. Nah ini kan ada selisih nih, selisihnya itu sebesar 1,5 juta. Nah sifatnya ini apakah favorable atau unfavorable? Ayo coba. Nih, kan kalau kita biasanya ngitung apa namanya? Standar costing ya. Standar costing itu kan kalau nilai biaya yang di sebelah kiri lebih kecil, berarti kan nilai yang aktualnya biayanya lebih kecil. Artinya kita semakin hemat. Tapi kalau nilai biaya yang di kanan itu semakin besar, berarti dia semakin semu, nilai anggarannya itu semakin semakin bersifat estimasi gitu. Dan kalau yang di sebelah kanan lebih besar, berarti estimasinya lebih besar, ternyata aktualnya lebih sedikit, itu bersifat favorable. Kayak di sini harusnya itu favorable, tapi karena ini mencangkup production volume variance ya, jadi kita tuh nganggarinnya bisa memproduksi sebanyak 300 unit, tapi kenyataannya yang bisa kita produksi itu sejumlah COGM ini yaitu 280 unit doang. Gitu. Jadi kita kan nggak bisa efisien kan ya dalam penggunaan mesinnya itu. Dalam penggunaan mesinnya itu kita nggak bisa efisien, oleh karena itu ada selisih biaya 1,5 juta yang ini sifatnya adalah unfavorable. Karena perusahaan menganggarkan mesin bis memproduksi 300 unit. Ternyata pada kenyataannya hanya produksi 280 unit. Awalnya kita nginiin 300, ternyata cuma 280. Gitu. Lebih kecil dari anggaran produksi, sehingga selisih biaya tersebut akan menambah nilai dari COGS. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Next ya. Next. Ini ya gimana? Putus-putus ya. Kalau suaraku di sana putus-putus nggak, teman-teman? Enggak putus-putus, Kak. Putus-putus ya? Akunya putus-putus. Enggak, Kak. Oh, enggak. Oke. Okay. Aku baru baca chat kalian. Ini ngapain ngomongin polisi-polisi? Hati-hati loh teman-teman. Ini kan tahu kan ya ceritanya tingkat 3 itu kan mau lulus kan di apa? Di ini di ituin di tes-tes gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau bisa hindarilah kayak percakapan yang kayak gitu-gitu, maksudnya tentang ini radikal apa segala macam kayak gitu-gitu dihindari aja. Takutnya kita sebenarnya lagi disadap gitu kan ya. Jadi, ya hati-hati aja. Oke? Ya. Ini ada anak BC nyusup. Oke. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini dari sini teman-teman kita itu bisa menghitung jumlah unit yang terjualnya tadi itu dari total revenue dibagi dengan harga jual satu setnya. Jadi jumlah unitnya 275. Nah, di sini kan soal satunya kita udah tentukan ini sifatnya itu adalah unfavorable karena perusahaan ini ada aku bacain tadi. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2-nya itu menyusun income statement sederhana untuk periode bulan Desember 2016 dengan menggunakan metode full absorption costing. Jadi kalau pakai FAC, full absorption costing, itu kayak gimana? Nah, kalau pakai FAC berarti kita kayak biasanya ya, full absorption costing itu kayak ngitung biasa, hitung buat income statement seperti biasa kita bikin, cuman memisahkan antara manufacturing cost dengan non-manufacturing cost. Manufacturing cost itu apa, Kak? Manufacturing cost itu adalah biaya untuk memproduksi.
Biaya untuk memproduksi kalau non manufacturing cost itu sama dengan operating expense gitu. Nah, kalau di direct costing itu intinya kita disuruh untuk memisahkan mana yang biaya yang sifatnya variabel dan mana yang biaya itu sifatnya fix gitu. Kalau yang di DC, kalau yang di FAC kayak gitu. Ya, misahin manufacturing dan non manufacturing. Nah, teman-teman, kalau yang di direct costing itu fix FOH-nya berbeda dengan yang di full absorption costing. Jadi yang membedakan format full absorption costing dengan direct costing itu adalah nilai dari fix FOH-nya. Nah, ini bisa di notes ya. Nilai bisa kalian notes itu nilainya itu berbeda. Ini lihat fix FOH-nya adalah sebesar 20.625. Nanti perhitungannya bakalan aku jelasin dari mana nilai ini. Nah, tapi kalau pakai direct costing itu fix FOH-nya sebesar 22.500. Ini berbeda ya, gitu. Nah, jadi kalau pakai full absorption costing itu nilai dari fix FOH ini teman-teman harus kita bagi, harus kita proporsikan sejumlah kuantitas yang terjualnya. Tapi kalau pakai yang direct costing, itu di sini kita nggak perlu memproporsikan. Kalau ada fix FOH di periode itu, langsung bebankan seluruhnya di periode itu juga. Tapi kalau yang di full absorption costing, ini fix FOH-nya kan, ininya kan total dari fix FOH-nya kan sebesar 22.500 nih, 22.500 gitu kan. Nah, ini untuk memproduksi sebanyak 300 unit. Awalnya itu kita anggarkan untuk 300 unit gitu karena normal kapasitasnya 300. Jadi kita anggarkan untuk 300 unit. Jadi kita cari rate-nya, itu dapat rate-nya adalah sebanyak 75.000. Jadi per unit produk yang kita hasilkan akan menyerap biaya fix FOH sebanyak 75.000 gitu. Nah, makanya kalau di sini dimasukin di income statement untuk full absorption costing-nya itu jadinya 75.000 dikalikan dengan kuantitas yang terjualnya. Kuantitas yang terjualnya itu adalah sebesar 275 ya. Unit yang terjualnya 275. Gitu. Sementara kalau yang di sini langsung aja dibebankan seluruhnya, nggak perlu bikin proporsi-proporsi. Tapi ingat, yang kalau pakai metode full absorption costing itu nanti varians-variansnya harus kita masukkan ke sini. Kalau variansnya bersifat favorable, berarti dia bakalan mengurangi biaya COGS. Tapi kalau variansnya bersifat unfavorable, ini sifatnya unfavorable, berarti menambah COGS alias menambah beban. Gitu ya, teman-teman. Oke. Revenue-nya 123.750.000 kita masukin aja. Nilai DM-nya 11 juta. Dapatnya dari mana, Kak? Ini kan 11.200 ya totalnya. Ini kan untuk memproduksi sebanyak 300. Kalau ini 11.200 itu kan DM ya. DM itu kan untuk memproduksi, jumlah produksi kita itu 280. Jadi dibagi dengan 280 dikalikan lagi sama yang terjual. Jumlah unit yang terjual itu 275. Jadi nanti kita bakalan tahu DM yang hanya untuk 275 unit ini. Itu. Caranya ya tadi, ini dibagi dulu sama 280 karena total biaya ini, biaya yang variabel itu adalah total untuk 280 unit. Tapi kalau untuk yang biaya fixnya itu untuk 300 unit. Itu sesuai dengan kapasitas normalnya. Gitu. Oke. Jadi beda ya ininya. Yang DL itu berarti 70 juta dibagi 280 dikalikan dengan 275. Untuk yang VFOH juga kayak gitu caranya, 2,8 juta dibagi dengan 280 dikalikan dengan 275.
Yang fix FOH, berarti rate-nya tadi 75 dikalikan 275. Rate-nya dari mana, Kak? Ya tadi 22.500.000 dibagi dengan kapasitas normalnya. Kenapa dibagi kapasitas normal? Karena nilai yang kita itu bisa, normalnya itu kita bisa memproduksi sebanyak 300 unit. Makanya yang kita bebankan ini fix FOH-nya itu untuk 300 unit. Itu. Pada kenyataannya ternyata cuma bisa produksi sebanyak 280 unit. Oke, production volume karyanya kita masukin nilainya ini 1,5 juta. Nah, kita jumlahin seluruh total COGS-nya. Revenue dikurangi dengan COGS, hasilnya adalah gross profit. Gross profit dikurangi dengan operating expense, variable operating expense, dan fixed operating expense, dapatnya adalah operating income. Ya. Terus kemudian yang soal 3 operating income-nya, akhirnya kalau pakai metode full absorption costing itu operating income-nya adalah 3.625.000. Tapi kalau pakai metode DC, direct costing, berapa sih operating income-nya? Nah, kita cari, kita hitung. Kalau pakai DC, itu kan revenue-nya sama ya, baik DC maupun FAC, revenue-nya nilainya bakalan tetap sama aja, 123.750.000. Nah, ini dikurangi dengan DM, DL, variabel FOH, dan dan variabel OPEX. Ingat, DC itu memisahkan yang biaya variabel dengan yang biaya fix. Biaya yang variabel nanti setelah revenue itu setelah dikurangi dengan biaya yang sifatnya variabel, dapatlah contribution margin. Contribution margin dikurangi dengan biaya yang fix, dapatlah nilai operating income. Itu. Jadi nanti contribution marginnya adalah revenue dikurangi ini semua, revenue dikurangi ini semua. Tapi di sini kayak aku tulisin kayak ditambah gitu ya. Tapi kan ditambah dengan means plus ketemu dengan means, itu kan hasilnya means ya. Itu ini kan means kan. Nah, jadinya hasilnya segini. Nanti kalau kalian pakai kalkulator jauh lebih gampang. Ini cuman Excel aja. Gitu. Jadi contribution marginnya 37.950. Nah, terus kemudian fixed cost-nya itu kita bebankan seluruhnya untuk yang fixed FOH. Tapi kalau yang fixed OPEX ya, fixed OPEX, fixed operating expense, itu kita bebankan seluruhnya. Untuk yang di sini, fixed OPEX-nya itu juga kita bebankan seluruhnya. Ya. Jadi kalau fixed OPEX itu nggak ada beda. Baik metode full absorption maupun DC. Yang membedakan itu pokoknya cuma di satu komponen biaya doang, yaitu fixed overhead. Fixed overhead atau fixed factory overhead atau fixed FOH. Itu yang beda. Kalau di fixed OPEX-nya sama ya. Operating income-nya jadinya kalau pakai metode DC adalah sebesar 3.250.000. Nah, kan ada tuh selisih operating income antara pakai metode full absorption costing dengan yang pakai metode DC. Soal yang keempat, itu kita disuruh untuk menghitung selisih nilai income from operation atas kedua income statement tersebut dan menelisik atau menelusuri penyebab atau asal-usul dari perbedaan nilai tersebut. Nah, ini selisihnya, selisih income from operation. Terus kita menelisik ini asalnya tuh dari mana sih 375? Alias kayak kita melakukan rekonsiliasi itu loh. Nah, kalau rekonsiliasi itu kan kuantitas yang diproduksi dikurangi dengan kuantitas yang terjual dikalikan dengan rate FOH-nya itu. Ya. Makanya dapatnya itu ini ya 280 kalau aku kurangi dengan 275 ya, dikurangi kemudian setelah ini ditambah. Setelah dikurangi dikalikan dengan 75.000. 75.000 itu adalah rate-nya. Rate-nya ini, rate dari fixed FOH. Kan
Karena yang beda itu kan fix FOH. Jadi dapatnya adalah 375. Nah, sama nilainya dengan selisih antara ini dengan ini. Berarti rekonsiliasi kita udah balance gitu. Selisih ini disebabkan karena perbedaan biaya fixed manufacturing FOH yang diterapkan pada metode DC dan FAC. Pada metode DC, total biaya fixed manufacturing FOH dilaporkan, sementara pada FAC, fixed manufacturing FOH yang dilaporkan hanya sebesar proporsi unit yang terjual. Hanya sebesar proporsi unit yang terjual. Tuh. Selain itu, selisih biaya ini juga dapat ditelusuri pada selisih unit yang diproduksi dengan unit yang terjual, kemudian dikalikan dengan rate pada manufacturing FOH. Berarti sama juga dengan ini ya. Gitu. Terus ini nilainya juga bakalan sama dengan kalian nyari dari FG ending dikurangi dengan FG beginning. FG ending dikurangi dengan FG beginning dikalikan dengan ini. 75.000, nilainya bakalan sama. Terus yang kelima, menurut Anda dengan mendasarkan hanya pada analisis sebelumnya yang sudah Anda lakukan, apakah sebaiknya Raden Haryo Prabowo menggunakan metode full absorption costing atau direct costing? Jelaskan secara singkat alasan Anda. Metode yang paling tepat dalam menggambarkan biaya FOH yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah metode direct costing. Jadi kalau menggambarkan biaya FOH yang dikeluarkan ya, yang keluar di periode bulan itu lebih bagus pakai DC. Karena metode DC melaporkan seluruh beban fix manufacturing FOH pada periode beban tersebut dibayarkan. Jadi ada biaya tahun ini, misalnya biaya beli mobil itu sebanyak 100 juta. Berarti biaya nanti seluruhnya itu dilaporkan. Tapi jangan biaya mobil deh. Biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung itu kan fix ya. Misalnya di periode ini sewa dengan nominal sebanyak 1 juta gitu ya. Gedung 1 juta mana ada 100 juta gitu ya. Nah, terus kemudian nilai itulah yang seluruhnya kita laporkan. Makanya kalau pakai direct costing, nilai FOH-nya benar-benar bisa menggambarkan biaya yang kita keluarkan pada periode itu. Tapi kalau kita menggunakan yang fix, kalau kita menggunakan yang full absorption costing, itu harus kita proporsikan terlebih dahulu. Biaya fixnya itu untuk berapa unit gitu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, saya mau nanya. Ya. Yang tadi yang jawaban untuk soal nomor 5 itu emang selalu kayak gitu ya Kak jawabannya atau gimana? Ini ya? Iya. Kalau dari soalnya ini, dengan berdasarkan hanya pada analisis sebelumnya yang sudah ada, apakah sebaiknya Raden menggunakan metode full absorption atau direct costing? Iya, selalu kayak gini berarti. Nggak maksudnya itu nggak kayak rekornya bisa beragam gitu. Karena memang alasannya kan alasan selisih dari metode FAC dengan metode DC kan memang ini gitu. Tapi kalau misalnya soalnya itu dibuat ini ya, untuk mendapatkan nilai FOH yang paling tepat, misalnya untuk mendapatkan nilai FOH, untuk melaporkan nilai FOH yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan pada periode bulan Desember 2016 ini, maka menurut Anda sebaiknya menggunakan metode apa? Nah, kalau kayak gitu berarti jawaban kita langsung ke DES, langsung ke yang DC, karena DC itu menggambarkan secara tepat biaya fix FOH yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan pada periode ini. Gitu. Jadi, kalau soalnya sama persis ya, kalau hanya pendapat ya keluarkan
masing-masing kelebihan dan kekurangan dari kedua metode itu. Tapi kalau dia langsung menyerempet sedikit ke salah satu kelebihan atau kekurangan dari metode DC dan FAC, ya udah kita bisa spesifik langsung jawab butuh yang DC atau butuh yang FAC. Gitu ya. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke. Ini soal kuis nih, soal kuis. Nah, ini selanjutnya kita latihan soal apa lagi ya? Ini masih 10 menit. Kira-kira yang cepat itu. Soalnya habis ini aku masih ada ngajar lagi, jadi aku butuh waktu buat istirahat ya. Jadi aku istirahat dulu 1 jam buat istirahat, sholat makan. Nanti jam 1:30 aku ngajar lagi, makanya nggak bisa molor dari waktu selesainya gitu. Oke, Kak. Nah, hari ini aku full 5 sesi, jadi nggak bisa banyak-banyak gitu loh. Jadi harus ngalokasiin untuk yang kelas ini, kelas itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bahas yang ini aja deh. Ini cost volume profit UAS reguler tahun 2019 ya. Cost volume profit. Ini soalnya perlu aku tampakin juga nggak ya? Ini untuk jadi dulu tuh yang soal pricingnya masuk ke multiple choice ya. Soal pricingnya masuk ke multiple choice. Terus kemudian linear programmingnya itu 24 poin, cukup banyak linear programmingnya. Analisis BEP-nya itu berarti cost volume bukan BEP analisisnya itu analisis break-even point, tapi ini nantilah ya, nggak usah kita bahas. Kalau full costing dan variable costingnya sama yang kayak kita tadi kerjain. Terus sama DCA-nya itu ini cukup banyak, 24 poin. Ini juga ada sih di sini DCA. Nih, DCA UAS reguler 2019. Ini nanti aku share kok ke kalian. Nanti kalau yang mau hubungin aku aja ya. Karena kita nggak ada grup lupa. Nanti bisa hubungin aku, bisa ke IG aku sini atau ke nomor aku. Atau ke nomor WA aku. Ya. Ini save aja nomor WA-nya buat nanti aku kirimin. Kalau yang nggak ngechat aku, nggak akan aku kirimin ya, karena aku nggak tahu nomor kalian berapa. Atau chat WA. Nomornya 0822 4486 2273. Ya, kalau masih mau nanya-nanya. Ini soalnya ada di sini ya. Soal dan pembahasannya, soal 1, 2, 3. Simple aja kok aku ngebahasnya, nggak banyak. Terus, UAS regulernya ini. Oke, kita kerjain ini. Nah, ini summary biaya dari income statement PT XYZ untuk periode tahun 2018, nilai materialnya itu 120 juta, total DL-nya itu 100 juta, depreciation yang factory building, pakai metode straight-line itu 70 juta, variabel FOH-nya, jadi ini diketahuinya aku udah pisahin mana yang sifatnya variabel, DM, DL itu sifatnya variabel, semakin banyak jumlah unit yang kita produksi, maka biaya DM dan DL-nya akan semakin besar, gitu. Jadi sifatnya variabel. Variabel FOH-nya 40 juta dan variabel non-manufacturing-nya 15 juta. Jadi total variabel cost-nya 275 juta. Yang fix FOH yang depresiasi 70 juta, yang fix FOH yang dari fix FOH doang itu
dari manufacturing cost itu 80 juta. Kalau yang non manufacturing cost itu 30 juta. Ini. Jadi total fixed FOH-nya, total fixed cost-nya itu 180 juta. Total variable ini, total fixed ini. Gitu. Ditanyanya adalah nilai sales revenue, berarti nilai TR ya. TR itu sama dengan total revenue. Oh ya, aku nanti aja deh ya. Nanti aja kalau kalian mau juga materi dari CVP analisis yang udah dipahamin, itu aku ada catatan ujian, catatan di kelas aku dulu. Nanti kalian PC aja. Gitu. Nah, TR, kenapa kok sales revenue aku bikin TR? Terus aku bikin notasi-notasi kayak gini, itu kenapa alasannya ada di catatan aku, catatan pas waktu kuliah dulu gitu. Jadi TR, total revenue suatu perusahaan itu kan berarti terdiri atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membuat produk itu ditambahkan dengan keuntungan. P itu profit itu keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan. Di mana perusahaan ini bikin profit rasionya itu 9%. 9% dari apa? Selalu dari nilai sales revenue atau dari TR. Jadi di sini aku tulis 9% TR, 10 juta. Tadi kita dapetin total variable cost-nya 275 juta. Jadinya ini tinggal TR dikurangi 9% TR, dapatnya ini, jadi TR-nya adalah 500 juta. CM per TR, tinggal dimasukin aja nilainya. Jadi nanti bakalan dapetin CMR itu 225 dibagi dengan 500 juta. 225 itu adalah TR dikurangi TVC. TR-nya itu ini. Total variable cost-nya itu, total variable cost-nya. Dulu ya. Nah, oke, aku lanjutin lagi. Tinggal satu soal lagi. Untuk menghitung TR at BEP, kita dapat menggunakan rumus CMR at BEP. CMR at BEP itu karena di rumus CMR at BEP itu adalah CM at BEP dibagi dengan TR. TR-nya ini at BEP. Makanya nanti kita bakalan dapetin TR total revenue pada saat BEP. Nah, CM at BEP sama dengan TFC karena pada saat BEP profitnya itu 0. BEP itu sama dengan break even point. Break even point itu sama dengan balik modal. Kalau namanya balik modal berarti kan biaya atau modalnya yang kita keluarkan itu sama dengan total penjualan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya nih aku bisnis ya, misalnya jual madu gitu ya. Bukan misalnya, emang bener. Nah, itu terus habis itu aku tuh ngeluarin modal untuk bisnis madu ini, untuk gaji karyawan-karyawanku dan lain sebagainya, itu adalah sebanyak misalnya 5 juta. Berarti balik modalnya aku itu ketika aku udah ngedapetin total penjualan sebanyak 5 juta. Gitu kan ya. Makanya kalau di BEP balik modal itu profitnya 0. Gitu. Jadi belum ada profit. Total revenue sama dengan total biaya yang aku keluarin. Gitu. Nah, CMR at BEP, CM at BEP dibagi TR at BEP. Nah, total fixed cost-nya CM at BEP kan sama dengan total fixed cost nantinya. Total fixed cost-nya itu sudah diketahui dan CMR pada saat kondisi apapun akan tetap sama. CMR baik pada saat BEP maupun CMR bukan pada saat BEP itu tetap sama nilainya. Gitu.
Total fixed cost-nya adalah 180 juta. TRF BEP-nya jadinya bisa diketahui dengan 180 juta dibagi 45%. Gitu. Jadi 400 juta. Total fixed cost at BEP, CM at BEP, contribution margin pada saat BEP, kenapa bisa sama dengan total fixed cost? Itu karena, coba ya, ini ya, CM itu kalau kita kurangi dengan CM, kalau kita kurangi dengan total fixed cost, itu kan sama dengan profit, ya kan? Nah, kalau BEP itu profitnya 0, berarti kan bisa juga disebut dengan CM sama dengan total fixed cost, ya enggak? Nah, itu makanya CM dan BEP ini aku ganti dengan fixed cost. Total fixed cost. Oke, mungkin segini aja dari aku. Nanti kalau misalnya kalian mau live, silahkan, nggak apa-apa. Ini mungkin ada yang belum, kalau mau diakhiri juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum nyatet nomor WA-nya atau IG-nya, silahkan. Habis ini aku sholat syukur dulu. Udah dipanggil-panggil. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya belum ada, Kak. Oke, baiklah, kalau belum ada yang ditanyakan, aku izin undur diri dulu ya. Makasih Sebelum kita banyak. akhiri kelas kita. Ya, sebelum kita akhiri kelas kita sebelum kita akhiri tentir kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa